Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Feratul Siturukoya, NIM E20193126. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan tentang soal UTS kewirausahaan. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Jawab, karena meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu kewirausahaan berisi bidang pengetahuan atau dalam tanda kutip body of knowledge yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Yang kedua yaitu kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi pemulaan usaha atau ventura dalam tanda kutip venture startup, dan perkembangan usaha dalam tanda kutip venture growth. Ini jelas tidak termasuk dalam kerangka bidang materi manajemen umum framework general management course yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha atau business ownership. Yang ketiga yaitu kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, dalam tanda kutip ability to create new and different things. Yang keempat, kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Yang pertama, kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Dalam merumuskan tujuan hidup atau usaha, diperlukan adanya perenungan dan koreksi yang kemudian dibaca dan diamati berulang-ulang sampai dipahami apa yang menjadi kemauannya. Yang kedua, kemampuan memotivasi diri, yaitu melahirkan suatu tekad kemauan yang besar. Yang ketiga, kemampuan berinisiatif, yaitu mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi terbiasa berinisiatif. Lanjut ke soal yang nomor 3. Mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup? Jawab, karena kewirausahaan merupakan kesadaran untuk meningkatkan taraf hidup, baik pribadi maupun menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan memiliki jiwa wirausaha, individu atau kelompok dapat meningkatkan kualitas hidupnya dari segi finansial dan sosial. Yang ke soal yang keempat, yaitu bedakan antara karakter, watak atau sikap, kepribadian dan perilaku seorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Jawab, yang pertama yaitu penuh percaya diri. Indikatornya adalah penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu memiliki inisiatif. Indikatornya adalah penuh energi, cekatan dalam bertindak dan aktif. Yang ketiga, memiliki motif berprestasi. Indikatornya berorientasi pada hasil dan wawasan ke depan. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Indikatornya adalah berani tampil beda, dapat dipercaya, dan tangguh dalam bertindak. Yang terakhir, berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan dan oleh karena itu menyukai tantangan. Lanjut soal yang kelima, jelaskan apa fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Yang pertama yaitu secara makro, wirausahawan berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Para wirausahawan berfungsi menciptakan investasi baru, pembentuk modal baru, menghasilkan lapangan kerja baru, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan wirausahawan. Berani mengambil risiko, memimpin dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lanjut secara mikro, yaitu fungsi wirausahawan dalam perusahaan adalah menanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan pencipta peluang-peluang baru. Soal yang keenam, jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan.
Jawab. Wirausahawan yang berhasil dan sukses disebabkan memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru dan berbeda, thinking new thing, dan keinovasian adalah melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Oleh sebab itu, hakikat kewirausahaan adalah kemampuan berpikir sesuatu yang baru dan berbeda, dalam tanda kutip, thinking new thing and different. Broker 1994. Berwirausaha tidak hanya berpikir dalam tanda kutip kreatif, tetapi juga melakukan tindakan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Wirausahawan menggunakan otak kiri untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan otak kanan untuk belajar mengembangkan keterampilan kreatif. Kebiasaan berpikir merupakan kebiasaan wirausahawan untuk meraih keberhasilan. Soal yang ketujuh, mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang? Karena kekreativitasan dan keinovasian merupakan tindakan yang mendatangkan hasil yang sifatnya satu baru, dalam tanda kutip new, cirinya inovatif, belum ada sebelumnya, segar, menarik, aneh, dan mengejutkan. Yang kedua yaitu berguna, dalam tanda kutip useful, cirinya lebih enak, lebih praktis, lebih mudah, memperlancar, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil yang lebih baik atau lebih banyak. Yang ketiga dapat dimengerti, dalam tanda kutip understandable, cirinya hasil yang sama dapat dimengerti dan dibuat di lain waktu, sehingga peluang itu sendiri diciptakan oleh kekreativitasan dan keinovasian kita. Soal yang ke-8, coba identifikasi untuk apa saja modal dasar, modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Mengidentifikasi modal-modal dasar yang harus dimiliki seorang wirausahawan yaitu: yang pertama, modal insani. Sangat penting dimiliki oleh seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dan mendorong untuk menjadi wirausaha yang bersifat jujur, kepercayaan, komitmen, menepati janji, dan dapat meningkatkan citra seorang wirausahawan. Yang kedua yaitu modal pengetahuan. Untuk berkembang sukses, modal kemauan saja tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tinggi dalam menjalankan usaha. Seperti lingkungan usaha yang ada, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab, dan pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Yang ketiga yaitu modal keterampilan. Seorang wirausaha harus mempunyai sikap keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan kreatif dalam menambah nilai barang, keterampilan dalam memimpin dan mengelola usaha dengan baik. Yang keempat, modal kompetensi. Dalam menjalankan usaha, wirausahawan harus memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada. Mampu berpikir kritis dalam usaha yang dilakukan. Lanjut ke soal yang 9. Persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Jawab. Wirausahawan akan berhasil apabila memiliki kemauan dan kemampuan. Kemauan dan kemampuan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, kemauan dan kemampuan dan pengetahuan merupakan modal dasar dalam kewirausahaan. Lanjut ke soal yang terakhir. Keyakinan apa yang harus dimiliki seseorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil? Jawab. Keyakinan yang harus dimiliki seseorang wirausahawan adalah yang pertama dan utama yang harus dimiliki seseorang wirausaha adalah keyakinan dan kepercayaan diri sendiri bahwa Tuhan yang Maha Kuasa sudah menjamin semua umat manusia dengan menciptakan segala ciptaannya. Untuk menggali ciptaannya, manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran untuk mengungkap dan merubah hidupnya. Manusia telah diberi kelengkapan dan kesempurnaan berupa akal dan pikiran untuk digunakan dalam berusaha, belajar, berpikir, dan bertindak untuk mengungkap segala sesuatu yang sudah diciptakannya. Oleh karena itu, untuk meraih keberhasilan, para wirausahawan akan selalu membangun dasar yang kuat untuk bertindak menuju ke tercapaiannya keberhasilan bisnis, sehingga mampu menggerakkan optimis dalam diri sendiri.
Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.